back to my video with me Audirepa Burumante, and now we will learn about speech and tenses. But we start from speech, mulai daripada noun sampai nantinya kepada interjection maupun tanda seru untuk menyatakan perasaan seseorang. So don't keep my video dan we will learn together. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar mengenai speech terlebih dahulu. Nah, jadi speech ini terbagi menjadi 8 bagian. Nah, mulai daripada noun sampai nanti interjection maupun tanda seru untuk menyatakan perasaan seseorang. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah noun. Apa itu noun? Jadi noun itu adalah kata benda. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata benda ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama adalah kata benda yang berwujud, dan yang kedua adalah kata benda yang tidak berwujud. Perbedaannya bagaimana? Nah, terletak pada contohnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kata benda yang berwujud. Contohnya kata benda yang berwujud seperti benda yang sedang kita pakai ini, karena dia memiliki visual maupun dapat kita lihat secara langsung. Spidol ataupun marker. Nah, lalu apalagi yang dapat kita ketahui mengenai benda berwujud ini? Contohnya seperti laki-laki. Ini juga termasuk ya teman. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu man. Nah, yang kedua yaitu kata benda yang tidak berwujud. Jadi di sini tidak berwujud tetapi bisa kita rasakan secara langsung. Contohnya seperti kepercayaan. Atau bahasa Inggrisnya yaitu faith. Nah, inilah dia mengenai noun, kata benda berwujud, dan juga kata benda yang tidak berwujud. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjut kepada speech yang kedua, yaitu pronoun ataupun kata ganti. Nah, dalam pronoun ini terdapat 2. Yang pertama yaitu subject, yang kedua yaitu object. Nah, dalam subjek ini sudah tertera di sini I, you, they, we, she, he, it. Nah, dan objeknya itu ataupun kata penggantinya itu yaitu I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, dan it menjadi it. Tetap it. Nah, jadi penggunaannya itu bagaimana teman-teman? Nah, perlu kita ketahui untuk subjek dia akan diawali pada awal kalimat. Nah, ini akan selalu berada di awal kalimat maupun subjek itu selalu digunakan sebelum pada kata benda maupun keterangannya. Nah, yang objek ini pasti selalu berada di setelah keterangan maupun setelah kata benda yang digunakan ataupun kata kerja yang digunakan. Contohnya bagaimana? Nah, langsung saja kita lihat contoh kalimat rumpang yang sudah ada di samping berikut ini. Yang pertama yaitu call. Call itu apa? Ya, call itu adalah memanggil. Nah, kalau dia di dalam bahasa Indonesia kita gunakan kalimat saya memanggil kamu, maka dapat kita gunakan, kita ingat saja rumus yang tadi, berarti I call you. Karena di sini objeknya tetap you menjadi you, maka tetap saja kita gunakan you. Jadi I call you. Yes. Nah, contoh yang kedua bisa jadi seperti ini. Send this letter to, atau dalam bahasa Indonesianya mengirim surat ini kepada. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya kita buat kalimat lengkapnya seperti kamu mengirim surat ini kepada dia laki-laki. Nah, bisa jadi dia kamu. Jadi kita memakai subjek you. Kamu, you send this letter to dia laki-laki.
kita lihat subjeknya dia laki-laki itu he, menjadi him. Jadi you send this letter to him. Nah, itulah dia penggunaan speech pronoun secara umum. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut kepada speech yang ketiga, yaitu mengenai verb ataupun kata kerja. Nah, di sini kalau dia kata kerja boleh kita lihat di pertengahan kamus kita seperti biasa di dictionary. Biasanya itu ada pada bagian grammarnya ataupun di tengah antara kamus Inggris Indonesia maupun Indonesia dan Inggrisnya. Nah, langsung saja kita membahas kepada contoh. Kalau dia dikatakan verb dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu verb 1 maupun kata kerja yang pertama, verb 2 kata kerja yang kedua, dan juga verb 3 kata kerja yang ketiga. Perbedaannya di mana? Nah, langsung saja kita eksekusi kepada contohnya. Kalau dia melihat, bahasa Inggris dari melihat yaitu see. Nah, kalau ini mungkin yang memang sering didengar orang lain, karena kata kerja pertama pasti itu yang terlebih dahulu didapatkan oleh orang lain. Nah, untuk kata kerja keduanya, si ini akan menjadi saw. Nah, kata kerja ketiganya apa? Yaitu seen. Nah, begitu dia. Lalu ada di sini contoh yang kedua yaitu datang. Nah, kata kerja pertama ataupun bahasa Inggrisnya itu adalah come. Kata kerja keduanya yaitu come. Dia beda-beda tipis, guys. Come. Nah, kata kerja ketiga yang sama seperti kata kerja yang pertama yaitu come. Untuk penggunaannya itu bagaimana? Kenapa harus dibeda-bedakan? Kenapa tidak hanya satu saja? Nah, dalam bahasa Inggris itu pasti ada yang dinamakan dengan present tense, simple present, maupun past future tense ataupun passive voice. Nah, khusus pada verb 1 maupun kata kerja yang pertama itu biasanya digunakan untuk simple present tense. Nah, yang kedua itu biasanya past tense maupun keterangan yang sudah berlalu. Nah, yang ketiga itu biasanya di dalam passive voice. Jadi tergantung kepada kebutuhan daripada kalimat yang akan digunakan sesuai dengan peristiwa yang berlangsung maupun yang sudah berlangsung. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada adjective maupun yang dikatakan seperti kata sifat. Nah, kalau dia kata sifat berarti sesuatu kata yang akan menggambarkan seseorang maupun sesuatu benda. Contoh daripada kata sifat yang pertama yaitu seperti cantik ataupun dalam bahasa Inggrisnya adalah beautiful. Nah, kalau dia kita masukkan kepada kalimat, kalau dia bahasa Indonesia itu kita buat contoh seperti ibumu sangat cantik. Jadi your mother so beautiful. Ibumu sangat cantik. Jadi your mother so beautiful. Nah, inilah dia kalau untuk menggunakan adjektif maupun kata sifat dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut kepada the fifth, yaitu adjective ataupun adverb. Nah, dalam adjective itu dapat berubah menjadi adverb. Contohnya seperti beautiful menjadi beautifully, slow menjadi slowly. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa linking verb, ada beberapa kata yang tidak perlu digunakan untuk mengubah beautiful menjadi beautifully. Contohnya seperti ly ini. Contohnya yaitu be, look, seem, smell, taste,
fail, and so on. Nah, kalau dia sudah di dalam kalimat itu sudah ada kata ini, maka dia tidak perlu ditambahkan yaitu ly-nya ini. Jadi langsung saja. Contohnya seperti I work slowly. Nah, inilah dia contoh daripada adjective adverb. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada yang keenam, the sixth, yaitu preposition ataupun kata depan. Nah, ini yang sering kali kalau dalam bahasa Inggris pemula itu pasti sering untuk menjawab ataupun menggunakan penempatan dari at, on, dan in. Nah, ini ada aturan yang teman-teman. Yang pertama yaitu at. Nah, at ini digunakan pada saat untuk menyatakan suatu waktu dan juga tempat yang sudah jelas. Jadi kalau dia waktunya sudah ditentukan ketepatannya, maka dia akan menggunakan at. Nah, yang kedua yaitu on. On itu digunakan untuk menyatakan hari dan juga tanggal. Baik seperti on Sunday. Nah, yang terakhir yaitu adalah in. Nah, untuk in ini lebih banyak penggunaannya, yaitu bisa menjadi tahun, bulan, season maupun long period. Nah, contohnya kita buat satu persatu. At untuk sesuatu yang sudah ditentukan. Contohnya seperti at 12:30. Di jam 12:30. Nah, itu dia kalau at. Nah, kalau on Sunday. Kalau dia in 2019, di tahun 2019. Nah, ini dia untuk penggunaan at, on, dan juga in. Oke, jadi guys, sekarang kita akan lanjut kepada speech yang kedua terakhir. Nah, yaitu mengenai kata penghubung maupun conjunction. Jadi di sini kata penghubung yaitu untuk kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang terpisah menjadi satu makna. Contohnya seperti katanya itu adalah dan. Dalam bahasa Inggris itu adalah and ataupun atau, bisa jadi ataupun or. Dan yang selanjutnya yaitu untuk. For. Nah, bisa juga seperti but ataupun tapi. Dia katanya, kalau kita udah masukkan dalam kalimat bagaimana? Nah, contohnya kita menggunakan dan. Saya dan kamu menjadi I and you. Nah, inilah dia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sampai kepada speech yang terakhir, yaitu interjection maupun tanda seru. Jadi interjection di sini itu merupakan sesuatu kata yang akan mengungkapkan perasaan seseorang secara spontan. Contohnya seperti ketika kita telah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan maupun mencapai sesuatu prestasi yang kita inginkan, maka kita akan senang mengatakan bahwa yay, saya bisa melakukannya. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya yaitu hurrah. Nah, di sini biasanya diikuti dengan tanda seru, lalu disambung pada keterangannya, yaitu yay, saya bisa melakukan, ataupun hore, saya bisa melakukannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hurrah, I can do it. I can do it. Lalu kalau kita kalau ada teman kita ingin membalas, seperti kalau kita sudah mengatakan hurrah, I can do it, maka teman kita mungkin menjawab seperti wow,
That's really good. Wow, itu sangat bagus. Nah, ini dia yang menjadi interjectionnya. Wow dan were. Wow, that's really good. Good. Nah, inilah dia teman-teman dari interjection. Nah, sekian dari speech yang pertama, yaitu kata benda sampai kepada interjection maupun tanda seru. Mari kita lanjut kepada tenses. Oke guys, jadi sekarang kita akan lanjut kepada tenses. Nah, tenses ini dibagi menjadi 16 bagian. Yang pertama yaitu simple present tense. Apa itu simple present tense? Nah, simple present tense ini merupakan suatu kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa yang sering terjadi ataupun dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini every day. Berarti every day ataupun setiap hari itu yang akan menyatakan bahwa kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Nah, simple present tense ini memiliki rumus yaitu subject plus verb 1 plus is s plus object. Nah, di sini sudah ada dalam kurung is and s. Nah, fungsinya ini apa? Nah, apabila dalam kalimat itu menggunakan subjek yang orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya akan ditambah dengan es dan s. Jadi ini hanya khusus untuk she, he, it ataupun penamaan secara langsung. Nah, contohnya seperti go ataupun pergi. Go. Bagaimana cara untuk menentukan dia memakai is ataupun s? Nah, kita perhatikan. Kalau dia is, maka apabila kata kerja itu diakhiri dengan huruf o, ch, sh, dan x, maka apabila diakhiri dengan huruf ini, maka ia akan ditambahkan dengan es. Maka go menjadi goes. Kalau dia s, itu berarti di luar daripada yang is tadi. Contohnya seperti cry ataupun menangis. Nah, perhatikan teman-teman, kalau dia sudah seperti ini, dia berakhiran dengan W ataupun huruf Y, maka ini kita ganti menjadi I. Berarti dia menjadi Christ. Nah, seperti itulah dia penggunaannya. Oke, sekarang kita akan langsung saja kepada contoh yang menggunakan rumusnya secara langsung. Kita gunakan kata yang tadi kita gunakan kata kerja yang tadi sudah kita gunakan, yaitu pergi ataupun go. Kalau misalnya kita buat di sini kalimat saya pergi ke sekolah setiap hari, ataupun dengan cara menggunakan ini berarti dia pergi ke sekolah setiap hari. She goes to school every day. Nah, kalau dia menggunakan kata saya berarti I go to school every day. Kita menggunakan saya aja. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Oke, saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kalimat positifnya yaitu I go to school every day. Inilah dia. Kalau dia kalimat negatif, I
Did not. Nah, biasanya kalau orang-orang itu pasti dia menyingkatnya menjadi didn't. Ataupun seperti ini dia. Seperti ini. I didn't go to school every day. Nah, kalau dia kalimat interrogatif maupun kalimat tanyanya bagaimana? Nah, kita lihat maknanya. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi kan kita tidak mungkin menanyakan apakah saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, untuk lebih memaknai kalimat ini, mari kita gunakan subjek yang berbeda. Contohnya seperti, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Nah, di kalimat interrogatifnya itu bisa digunakan. Contohnya, jika kita ingin menanyakan teman kita, berarti do you go to school every day? Nah, inilah dia untuk kalimat interrogatifnya. Sekarang kita lanjut kepada tense yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada simple past tense. Nah, simple past tense ini merupakan sebuah kalimat yang menyatakan peristiwa maupun kejadian yang sudah berlalu. Jadi dia menjelaskan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Nah, di sini dia itu mempunyai rumus yaitu subject plus verb to plus object. Nah, di sini dia menjadi perbedaan dengan si present tense. Nah, langsung saja kita eksekusi ke example-nya, ke contohnya langsung. Contoh kalimatnya itu seperti, saya mengirim surat kepada nenek saya kemarin. Saya mengirim surat kepada nenek saya kemarin. Nah, di sini dia kalimat positifnya, langsung saja. I mengirim. Bahasa Inggris dari mengirim yaitu send. Nah, ini adalah kata kerjanya mengirim. Jadi, kata kerja kedua dari send itu adalah send. Contohnya seperti ini dia. I send a letter to my grandmother yesterday. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, kalau dia dalam simple past tense, kita harus menyatakan urutan waktunya pada saat kapan dia mengirim surat tersebut. Nah, kalau dia tidak menyatakan urutan waktu itu, maka dia tidak dinyatakan sebagai simple past tense karena tidak menggunakan ini. Jadi langsung saja kita ke kalimat negatifnya. Kalau kalimat negatifnya berarti subject plus did not plus verb to plus object. Jadi langsung saja, I didn't send. Nah, di sini dia perbedaannya. Kalau dia sudah masuk ke kalimat negatifnya, maka kata kerjanya itu kembali ke kata kerja yang pertama. I didn't send a letter to my grandmother yesterday. Kita lanjut ke kalimat interrogatifnya. Berarti did you ataupun do you send a
letter to my grandmother yesterday. Nah, jawabannya bisa yes, I sent a letter to your grandmother yesterday. Nah, gitu dia. Jadi inilah dia simple past tense. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada past tense yang sekarang kita lanjut kepada tense yang ketiga, yaitu present continuous tense. Nah, present continuous tense ini merupakan suatu kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang sedang dilakukan dan akan terjadi secara sementara. Jadi dia mempunyai urutan waktu juga teman-teman. Nah, langsung saja formulanya itu atau rumusnya itu yaitu subject plus to be plus verb 1 ditambahkan dengan ing. Nah, contohnya bagaimana? Langsung saja kita buat ke kalimatnya. Contohnya seperti saya sedang belajar di sekolah sekarang. Saya sedang belajar di sekolah sekarang. Langsung kita masukkan ke kalimat positifnya. Berarti I am, karena dia memakai to be, maka to be daripada I yaitu am. Yes, I'm studying. Kenapa dia studying? Kenapa tambah in-nya? Karena dia memakai in. Studying in the school now. I'm studying in the school now. Sekarang. Jangan lupa untuk menambahkan urutan waktunya. Kalau dia ke kalimat negatifnya, tinggal menambahkan did not maupun didn't. Jadi I'm didn't studying in the school now. Kalau dia itu interrogative-nya yaitu do you study in the school now? Do you in the school now? Nah, itulah dia untuk present continuous tense. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada past continuous tense. Nah, past continuous tense ini adalah suatu dua buah kalimat yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Nah, tugas kita di sini apa? Maka kita akan menyatukan dua buah kejadian tersebut. Jadi, langsung saja. Ini dia rumusnya, subject plus was, were plus verb 1 plus ing. Nah, di sini ada dia was dan were-nya. Pada saat kapan itu dilakukan? Pada saat kapan kita tahu kita tuh bisa menggunakan was dan juga bisa menggunakan were? Nah, jadi di sini ada ketentuannya teman-teman. Untuk was sendiri digunakan apabila subjek yang kita gunakan itu yaitu I, see, he, it. I, see, he, dan it. Nah, kalau dia untuk where, maka dia akan digunakan oleh subjek you, we, dan they. Nah, berarti dia kalau dia I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were. Nah, begitu dia. Nah, langsung saja kita kepada contohnya.
Kalau kita buat contohnya semisal saya sedang tidur ketika, ini yang akan menjadi pemisahnya kata ketika ini. Ketika dia memakan pizza saya. Nah, di sini fokus kita untuk dimasukkan kepada rumus ini yaitu kalimat yang pertama. Jadi ini dia yang akan menjadi kalimat pertama, ini dia kalimat yang kedua. Kalau dia untuk kalimat kedua ini, maka dia sudah menggunakan past tense. Jadi dia ke kata kerja kedua. Kata memakan ini dia akan berubah menjadi kata kerja kedua. Contohnya seperti ini, langsung saja kita translate. Kalau dia tadi berarti dia diikutkan dengan was. Nah, I was sleeping. Ingat, verb 1 plus ing. Sleeping when, ketika she ate. Ate itu berarti kata keduanya adalah ate. My pizza. Oh ya teman-teman, ini kita harus menggunakan untuk memperjelas kalimat ini kita harus menggunakan urutan waktunya, yaitu yesterday boleh, last night juga boleh, semalam, ya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya sendiri bagaimana? Untuk kalimat negatifnya sendiri, maka dia hanya menambahkan not setelah was maupun were. Jadi seperti ini. I was not sleeping when she ate my pizza yesterday. Nah, itu dia. Dan kalimat interrogatifnya sama seperti ini. Was I? Apakah saya tidur ketika dia memakan pizza saya? Jadi dia tuh bertanya-tanya, kenapa pizza saya habis? Oh, apakah tadi saya sedang tidur ketika dia memakan pizza saya? Oh, itu boleh. Was I sleeping when she ate my pizza yesterday? Was I sleeping when she ate my pizza yesterday? Itulah dia untuk past continuous tense. Jadi dia pasti mempunyai perbedaan dengan past tense. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut kepada present perfect tense. Nah, di sini present perfect tense ini merupakan suatu pernyataan yang sudah terjadi ataupun menyatakan suatu kepunyaan karena dia akan menggunakan have maupun has. Contohnya seperti, kita ke rumusnya terlebih dahulu, yaitu subject plus have has plus verb 3. Jadi di sini dia menggunakan verb 3. Nah, ada yang baru lagi yaitu have dan juga has. Kita akan menggunakan have ini apabila subjek yang digunakan adalah I, you, we, they. Kalau dia has, maka subjeknya adalah she, he, it. Nah, jadi dia nanti kalau dalam kalimat I have, you have, ataupun she has atau he has, begitu dia teman-teman. Nah, langsung saja kita kepada example-nya maupun contohnya.
Kita buat kalimatnya, kamu sudah menulis buku baru. Contoh ya, kamu sudah menulis buku baru. Jadi kita langsung saja ke kalimat positifnya. You, kalau dia you berarti dia menggunakan have. You have karena kita menggunakan satu buku. You have you lanjut ke kata kerja written. Kenapa dia written? Karena dia menggunakan kata kerja ketiga. You have written barulah di sini dia a new book. Kalau dia di kalimat negatifnya berarti you have not. You have not written a new book. Kalau dia interrogative berarti have you. Artinya kita menanyakan dia. Berarti have you written a new book? Apakah kamu sudah menulis buku baru? Nah, itu dia. Jadi kita lanjut kepada tenses selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada past perfect tense. Nah, apa itu past perfect tense ini? Jadi fungsi dari past perfect tense ini sendiri merupakan penyatuan dua kalimat yang terjadi pada masa lampau. Nah, contohnya seperti apa? Ini dia. Rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3. Nah, jadi kata kerjanya akan menggunakan kata kerja yang ketiga. Ya, betul sekali. Langsung saja kita ke example-nya maupun contohnya. Kita buat kalimat, saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum kamu datang. Kita langsung translate aja. Berarti I had belajar. Kata kerja ketiga dari belajar itu studied. Studied English before you come. Oh ya, come. Ya, tiga berarti I had studied English before you come. Nah, kalau dia di ini dia positifnya, kalau dia di negatifnya bagaimana? Langsung saja. I had not studied English before you come. Nah, interrogatifnya kita bisa tukarkan. Kita bisa tukar tempatkan subjek you dengan I. Berarti kalau dia you berarti you had you studied English before I come. Yes, I have. Nah, itu dia jawabannya. Kalau misalnya sudah. Nah, itulah dia untuk past perfect tense. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut kepada tense yang ke-7, yaitu present perfect continuous tense. Jadi di sini sudah mulai belibet ya kita menyebutkannya. Ya, kita lanjut. Jadi present perfect continuous tense ini merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah
berlalu tetapi masih berlangsung sampai sekarang. Nah, bagaimana contohnya? Karena kalau kita tidak lanjut ke contohnya, maka kita tidak akan mengerti karena dia beda-beda tipis antar tense. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana rumusnya, yaitu subject plus have has plus been plus verb one plus ing. Nah, kita lanjut ke contoh kalimatnya langsung. Kita buat kalimatnya seperti saya sudah menunggu selama 1 jam. Kalau dia di positifnya berarti I have been, dia tadi pakai been, waiting for an hour. Saya sudah menunggu selama 1 jam. Kalau dia kalimat negatifnya, berarti tinggal menambahkan not. I have not been waiting for an hour. Kalau dia interrogatifnya maupun kalimat tanya, maka kita akan menggunakan you ataupun supaya tidak menanyakan kepada diri kita sendiri, guys, karena kan agak lain jadinya, ya kan. Nah, kita buat dia seperti have you been waiting for an hour? Apakah kamu sudah menunggu selama 1 jam? Jadi dia mempertanyakan kepada orang lain. Karena kalau kita menggunakan I berarti kita dinamakan bagaimana. Jadi kita menggunakan subjek you ataupun bisa menjadi we, they, she, he. Nah, boleh. Itulah dia untuk tense yang ke-7, present perfect continuous tense. Oke deh guys, sekarang kita lanjut kepada tense yang ke-8, yaitu past perfect continuous tense. Jadi fungsi dari past perfect continuous tense ini juga agak lebih belibet lagi daripada yang tadi, ya teman-teman. Nah, past perfect continuous tense ini merupakan suatu tense yang akan menjelaskan suatu peristiwa yang sudah dimulai dan sedang berlangsung di masa lalu dan tidak akan terjadi lagi. Jadi itu sudah memang perfect. Kalau dia kata perfect berarti dia sudah terjadi. Nah, subjeknya untuk formulanya sendiri maupun rumusnya sendiri, yaitu subject plus had plus been plus verb ing plus verb one ing. Nah, example, kita langsung saja ke contoh, karena di contoh ini kita dapat menemukan perbedaannya. Apa perbedaan dari past perfect continuous tense dengan present perfect continuous tense? Contohnya, nah kita buat kalimatnya seperti saya sudah menunggu di sini selama 2 jam sejak ibu datang. Jadi saya langsung saja kita buat ke kalimat positifnya. I had been waiting for 2 hours. Ingat, karena dia lebih dari 1 maka menggunakan S. When mom come. I had been waiting for 2 hours when mom come. Itulah dia untuk kalimat positifnya. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya langsung saja I had not been waiting for 2 hours when mom come. Kalau dia untuk interrogatifnya berarti dia had you been waiting for the 2 hours when mom come. Berarti dia had you bla 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 mom come. Nah, jadi dia ciri dengan tanda tanya. Nah, itulah dia untuk tense past perfect continuous tense.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada tense yang selanjutnya, yaitu yang ke-9, present future tense. Nah, ini sudah lebih sederhana lagi daripada yang ke-8 tadi ya kan. Nah, present future tense ini merupakan suatu kalimat yang berupa rencana maupun suatu kegiatan yang akan direncanakan dan belum dilakukan. Nah, untuk formulanya sendiri yaitu subject plus will plus verb 1. Di sini kita menggunakan kata kerja yang pertama, bagus sekali. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Kita buat kalimat saya akan datang ke ulang tahunmu besok. Contohnya, berarti kalau dia di kalimat positifnya, I will, sini ada will come to your birthday tomorrow. Nah, kalau dia di kalimat negatifnya berarti I will not come to your birthday tomorrow. Nah, untuk dia kalimat interrogatifnya berarti will you. Nah, ini sama seperti tadi, bisa kita ubah-ubah dia subjeknya. Tapi kita perhatikan kalau dia ada tambahan seperti tadi has ataupun have, itu harus kita perhatikan. Berarti kalau dia di sini, will you come to my birthday tomorrow? Apakah kamu datang ke ulang tahun saya besok? Nah, itu dia. Yes, I come. Ya, saya akan datang. Ataupun of course, tentu saja. Why not? Kenapa tidak? Nah, itulah dia untuk present future tense. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada past future tense. Jadi past future tense ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi yang akan datang, maka ini menyatakan suatu peristiwa yang di masa lalu. Jadi dia itu perbedaannya dengan past tense, yaitu past future tense ini lebih kepada suatu rencana mereka yang sudah direncanakan di masa lalu, tetapi itu gagal dilakukan seperti itu. Tapi dominannya kalimatnya itu lebih ke suatu rencana yang gagal dilakukan. Nah, formulanya di sini yaitu subject plus would, should plus verb 1. Nah, lebih sering kalau dia untuk kalimat general, maka orang-orang itu menggunakan would. Kalau dia should itu lebih kepada perintah. Nah, di sini juga kita akan menggunakan verb 1. Nah, langsung saja kita eksekusi kepada contohnya. Kalau semisalnya kita buat kalimatnya, saya akan memberi Raya uang minggu lalu. Saya akan memberi Raya uang minggu lalu. Ataupun saya akan memberikan kamu uang minggu lalu. Nah, kita langsung saja ke kalimat positifnya. I would, di sini kita pakai would ya. I would give money to Raya last week ataupun yesterday, kemarin. Jadi saya seumpamanya sekarang kita menyatakan kepada orang karena rencana itu gagal, jadi kita bilang saya akan memberikan Raya uang minggu lalu. Jadi I will give money to Raya last week. Nah, untuk dia kalimat negatifnya berarti dia tinggal menambahkan di sini not. I would not give money to Raya last week. Nah, untuk dia interrogatifnya would you. Nah, supaya dia tidak menanyakan kepada dirinya sendiri, ganti subjeknya.
would you give money to Raya last week? Last week? Yes, you would. Iya, kamu memberikan. Ya, saya memberikannya. Yes, saya memberikannya. I would. Yes, I would. Oke teman-teman, jadi kita lanjut saja kepada future continuous tense. Future continuous tense ini merupakan suatu kalimat yang direncanakan dan akan sedang berlangsung. Jadi ini menyatukan dua buah kalimat. Nah, contohnya kita buat dulu ke formulanya maupun rumusnya. Jadi rumusnya itu yaitu subject plus will plus be plus verb one yang ditambah dengan ing. Nah, kita langsung saja kepada contohnya. Coba kalau kita buat kalimatnya itu, saya akan belajar ataupun saya akan mengerjakan tugas saya ketika dia sampai malam. Langsung saja, saya akan mengerjakan tugas saya ketika dia tiba ataupun sampai malam. Kita langsung ke kalimat positifnya dulu ya. Saya berarti I will be doing my homework when she arrives. Nah, I will be doing my homework when she arrives night. Saya akan mengerjakan tugas saya ataupun tugas rumah saya ketika dia tiba malam. Kalau dia untuk kalimat negatifnya, maka kita tinggal menambahkan not sebelum be. Berarti dia I will not be doing my homework when she arrives night. Nah, kalau dia untuk interrogatifnya, maka dia kita ganti lagi subjeknya supaya tidak mempertanyakan kepada diri sendiri. Berarti dia will you be doing your homework when she arrives night? Berarti dia menjadi will you be doing your homework when she arrives night? Itulah dia untuk future continuous tense. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut kepada tense yang ke-12. Nah, di sini sudah lagi mulai agak belibet dia penggunaannya maupun penyampaiannya. Tetapi tetap saja kita santai saja mengerjakannya ya. Yaitu past future continuous tense. Nah, apa itu past future continuous tense ini? Jadi, past future continuous tense ini merupakan suatu kalimat yang diandaikan terjadi pada masa lampau ataupun akan terjadi pada masa lampau. Jadi, ini lebih kepada suatu rencana yang memang gagal. Itu dominannya lebih kepada kalimat yang gagal digunakan untuk past future continuous tense ini. Nah, untuk memahaminya, di sini sudah ada rumus subject plus word should plus be plus verb one in. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya kan, supaya kita lebih mengerti. Coba kalau kita buat kalimatnya itu, saya akan sedang membersihkan kamar kamu kemarin. Nah, saya akan sedang membersihkan kamar kamu kemarin. Berarti dia lebih kepada berandai-andai dia. Berarti langsung saja,
I would be cleaning your room I would be cleaning your room yesterday. Saya akan membersihkan kamarmu kemarin. Kalau dia ke kalimat negatifnya, berarti dia I would not be. Berarti dia setelah would itu ada not. Itulah dia untuk kalimat negatifnya. Kalau dia positifnya, kita balikkan lagi subjeknya tadi, kita oper subjeknya. Berarti would you be cleaning my room yesterday? Apakah kamu membersihkan kamar saya kemarin? Dia would you yesterday. Apakah kamu membersihkan kamar saya kemarin? Kenapa bisa bersih? Contohnya. Nah, itulah dia untuk tense yang past future continuous tense. Nah, selanjutnya kita akan ke future perfect tense. Nah, future perfect tense ini merupakan suatu kalimat yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Di sini kita tidak ada menggunakan has, jadi dia hanya menggunakan have. Nah, langsung saja kita kepada contoh, kita buat kalimatnya itu dia akan sudah lulus dari SMA tahun depan. Dia akan sudah lulus dari SMA tahun depan. Maka kita bisa menggunakan menjadi she will have graduate. Ya, kata kerja ketiga jadi dari graduate tetap graduate ya. She will have graduate from senior high school next year. She will have graduated from senior high school next year. Dia akan sudah lulus dari SMA tahun depan. Nah, untuk kalimat negatifnya sendiri ini adalah kalimat positifnya. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya sendiri tinggal menambahkan not setelah will. Jadi he will not have graduated from senior high school yesterday. Kalau dia untuk interrogatifnya berarti will she have graduated from senior high school yesterday? Next year. Will she have graduated from senior high school next year? Jadinya menggunakan will she bla 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 next year. Yes, of course. Ya, tentu saja. Contohnya. Itulah dia untuk future perfect tense. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke past future perfect tense. Nah, past future perfect tense ini merupakan suatu pernyataan yang seharusnya sudah terjadi ataupun sudah selesai di masa lampau. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu subject plus would, should plus have plus verb 3. Jadi langsung saja kita buat ke contohnya. Coba kalau kita bikin kalimatnya itu, dia seharusnya sudah menyelesaikan tugas matematikanya kemarin. Contoh. Berarti dia menjadi she would have done her
met a sick man. She would have done her math assignment yesterday. Dia seharusnya sudah menyelesaikan tugas matematikanya kemarin. Berarti kalau dia di negatifnya menjadi she would not. Sini dia menjadi not. She would not have done her math assignment yesterday. Kalau dia ke interrogatifnya berarti would she have done her math assignment yesterday? Would she have done her math assignment yesterday? Nah, itulah dia untuk past future perfect tense. Oke guys, jadi kita lanjut kepada tense yang ke-15. Nah, di sini perlu kehati-hatian karena dia kalau kita tidak langsung saja kepada contohnya, kita tidak akan paham. Nah, future perfect continuous tense. Jadi di sini future perfect continuous tense itu lebih kepada suatu peristiwa yang menyatakan memperkirakan. Jadi dia lebih kepada memperkirakan apa yang akan sedang terjadi, tetapi dia itu direncanakannya secara langsung. Nah, langsung saja di sini itu ada rumusnya. Subject plus will plus have plus been plus verb 1 plus ing. Nah, langsung saja kita kepada contoh supaya kita mengerti bagaimana tadi yang memperkirakan itu ya kan guys ya. Coba kalau kita bikin kalimatnya itu, saya akan sudah tinggal di Jakarta selama 4 tahun akhir tahun ini. Nah, itulah dia. Mungkin agak susah ya untuk dicerna, tapi langsung saja ya kita buat ke ini kalimat positifnya. Saya akan sudah tinggal di Jakarta selama 4 tahun akhir tahun ini. Berarti I will have been living in Jakarta. Living in Jakarta for 4 years by next year. Nah, begitulah dia untuk kalimat positifnya. I will have been living in Jakarta for 4 years by next year. Saya akan sudah tinggal di Jakarta selama 4 tahun akhir tahun ini. Jadi dia memperkirakan nanti saya akan seperti ini. Jadi dia lebih kepada berandai-andai. Nah, kalau dia untuk kalimat negatifnya, maka dia akan menggunakan not sebelum have. Ya, jadi I will not have been living in Jakarta for 4 years by next year. Kalau di interrogatifnya berarti dia menjadi you. Will you have been living in Jakarta for 4 years by next year? Itulah dia kalau untuk future perfect continuous tense. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada tense yang terakhir. Nah, di tense yang terakhir ini mungkin ini puncaknya yang lebih sulit ya dipahami. Tetapi langsung saja kalau kita sudah masuk kepada contoh, maka kita sudah akan paham bagaimana perbedaan dari setiap tense. Nah, di sini kita akan membahas mengenai past future perfect continuous tense. Jadi past future perfect continuous tense lagi ya kan.
Nah, kalau dia pas future perfect continuous tense ini, dia tuh lebih menjelaskan kepada suatu rencana yang seharusnya itu yang terjadi di masa lampau. Seperti itu dia teman-teman. Nah, sudah di sini kita tuliskan rumus, yaitu subject plus would, should plus have plus been plus verb 1 plus in. Nah, kalau kita buat ke contohnya, example kalimatnya itu seperti dia seharusnya menunggu, ataupun dia seharusnya sedang menunggu saya selama 3 jam di jam 10 kemarin, tetapi dia pergi pada jam 9. Nah, itulah dia contohnya. Kalau kita buat dia ke kalimat positifnya, tapi dia she would have been waiting for me for 3 jadi dia 3 hours at 10 p.m. yesterday, but she had gone she had gone at 9 p.m. Ini dia. She would have been waiting for me for 3 hours at 10 p.m. But she had gone at 9 p.m. Jadi dia seharusnya menunggu saya 3 jam di jam 10 kemarin. Sejak jam 10 kemarin, jadi sebelum jam 10 dia seharusnya udah menunggu 3 jam, tapi ternyata di jam 10:09 dia udah pulang, dia udah pergi, jadi ternyata dia hanya menunggu selama 2 jam. Nah, kalau dia untuk kalimat negatifnya, maka dia akan she would not have, jadi tinggal menambahkan di sini not, ya kan, bukan notasi angka ya guys ya, ini not, tidak. She would not have been waiting for me for 3 hours at 10 p.m. yesterday, but she had gone at 9 p.m. Kalau dia ke kalimat interrogatifnya, maka dia akan ke would she. Jadi dia lebih dulu would ini, baru dia subjeknya. Begitu dia setiap kalimat interrogative di setiap tense. Would she have been waiting for me for 3 hours and at 10 p.m. yesterday, but she had gone at 9 p.m. Nah, itulah dia teman-teman untuk ke-16 tenses yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa memberikan pelajaran dan juga manfaat bagi teman-teman semua. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penuturan kata maupun dalam kejelasan kalimat dan juga penggunaan tense yang sudah kita pelajari hari ini, begitu juga dengan speech, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih, and see you in the next video. Dadah.